yang penyakit asam lambung. Udah berapa tahun Anda sakit? Udah berapa tahun Anda berobat ke sana kemari? Udah berapa tahun? Butuh berapa tahun lagi membuat Anda sadar kalau penyakitnya adalah tentang rohani? Butuh berapa tahun lagi? Yuk, jangan buang waktu yang ada. Yuk, waktu adalah amal. Waktu yang masih ada, jadikan diri kita untuk perbanyak amal. Bangun di sepertiga malam, menangislah yang lirih dalam keheningan malam, bermunajatlah kepada Allah. Cukup Allah sebagai penolong kita, cukup Allah sebagai pelindung kita. Menangislah yang lirih, cukup alam semesta menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Kenapa? Allah turun di langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah ijabah. Teman-teman, Allah kabulkan. 3 kemuliaan Allah berikan. So, sakit kita gara-gara dosa, minta ampun sama Allah, diampuni. Yuk, sakit kita pengen sembuh, minta sembuh, diberikan oleh Allah. Allah turun di sepertiga langit bumi aja gak pernah ditemui, mimpi pengen sembuh. Dah, gimana atuh dah? Gimana? So, gimana? Allah turun di sepertiga langit bumi gak pernah ditemui. Anda malah sibuk ikhtiar kesana kemari, cari obat ini, cari obat itu, dan lain sebagainya. Ya, sholat makanya. Mimpi pengen sembuh, sholatnya males-malesan. Gimana? Gak sadar-sadar. Butuh berapa tahun lagi membuat Anda sadar. Ingat, sakit itu datang karena dosa kita. Boleh jadi karena adanya dosa terus bertambah, istighfar kita jarang. Lewat perantara sakit ditegur. Kenapa udah ditegur gak sadar-sadar? Muncul tuh dalam perasaannya. Dah kamu ngomong mah gampang. Kayak yang paling bener aja. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang kurasakan. Itu was-wasnya bermunculan seperti itu. Ya, yang keempat puasa. Yang keempat puasa. Sob, dengar bahasa puasa, takut lagi nggak? Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja saya takut. Masih nggak sadar kalau ini penyakit adalah penyakit rohani. Suruh puasa takut. Rohaninya yang sakit. Hanya orang-orang yang sakit rohaninya yang takut dengan ketaatan. Ilok dah orang sakit kepala takut puasa. Berarti bukan gara-gara kepalanya, gara-gara rohaninya yang sakit. Orang takut dengan ketaatan, bukan jasadnya yang takut. Bukan jasadnya yang sakit. Rohaninya yang sakit. Butuh berapa tahun membuat Anda sadar? Butuh sakit berapa tahun lagi membuat Anda sadar? Jangan sampai Anda menyesal ketika sudah di alam kubur. Jangan sampai Anda menyesal ketika sudah di alam kubur. Ayo guys, sembuh atau udah? Puasa? Kata dokter saya nggak boleh puasa. Soalnya 3 jam sekali saya harus makan. Anda lebih taat sama pedagang obat ketimbang lebih taat dengan Tuhan Anda. Nauzubillah. 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 Anda lebih percaya sama pedagang obat, lebih percaya sama omongan manusia ketimbang firman Tuhan Anda sendiri. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sampai hadis kursi itu berlaku pada diri Anda. Silakan cari Tuhan selain aku. Silakan keluar dari kolong langitku. Jangan sampai itu berlaku pada diri Anda. Jangan sampai. Kepada manusia Anda taat. Kepada Tuhan Anda taatnya Anda takuti. Silakan cari Tuhan selain aku. Silakan keluar dari kolong langitku. Ngeri teman-teman. Ngeri. Ngeri. Ya. Kenapa semua perintah ketaatan Anda takuti? Kok nggak sadar-sadar gitu loh. Perintah ketaatan semua ditakutin, kok nggak sadar? Itu tuh penyakit rohani, bukan penyakit jasad. Makanya nggak usah bilang obatnya, nggak usah bilang sensasinya. Sekarang kita bicara solusi. Oke? Yang kelima, banyak zikir. Maaf, yang ketiga dulu berarti ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk. Ini
5 malam ngurung diri di kamar tidur. Ketemu banyak orang takut, apalagi datang ke pengajian, keringat dingin, minder. Kenapa sih semua ketaatan ditakutin? Kenapa nggak sadar-sadar? Semua taatan ditakutin kan? Kenapa nggak sadar-sadar? Butuh apa yang membuat sadar? Hei manusia. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Apalagi zikir. Adanya sakit malah mikir mulu. Pikiran kemana-mana. Gimana mau sembuh? Sekalinya sholawat, pengen pohon duit, pengen hutang lunas. Gimana? Wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Allah cari di golongan baca Al-Quran, Anda nggak ada. Dicari yang baca sholat malam, Anda nggak ada. Dicari yang berkumpul orang soleh, Anda nggak ada. Dicari yang berpuasa, Anda nggak ada. Dicari yang banyak zikir dan sholawat, nggak ada. Sekalinya ada di mana? Di kamar, lagi berselimut, pakai jaket, pakai kaos kaki, bertempatkan fresh care. Ya wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Ya. Udah nggak usah bicara lagi sensasi. Udah nggak usah bicara lagi sensasi. Sekarang tuh solusi 5. Yuk 5 perkara kerjakan. Dijamin sembuh. Dijamin sembuh. Udah tahu dapat jaminan sembuh dari Allah, nggak diyakinin. Yang dicari tawaran-tawaran obat, tawaran-tawaran herbal. Aci diminum, sagutani diminum, lengket lambungnya, lengket ususnya, muncul radang usus, BAB jadi sulit, sekalinya BAB keluar darah, aci diminum. Gimana? Ada yang suka minum sagutani? Dah. Air kunyit diminum mulu tiap hari, makan kagak, air kunyit diminumin mulu. Wajar, iritasi nanti jadinya. Minum herbal itu diimbangi dengan perkara keimanan, ketaatan. Karena herbal nggak ada dosisnya. Kalau herbal mulu yang diminum, makanan lain nggak ada, iritasi. Ya, dah. Sekarang mau udah ikutin petunjuk dari Rasulullah. Dah, minum madu. Madu aman gak buat asam lambung? Astagfirullah. Masih nanya, madu aman gak untuk asam lambung? Ini nih tanda lemahnya iman. Namun dikasih tahu lemahnya iman gak terima. Allah berfirman, diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa segala sesuatu petunjuk yang ada di Al-Quran masih diragukan? Sebetulnya Anda tuh beriman gak sih sama Al-Quran? Itu. Betapa ngeyelnya gak orang ini? Betapa ngeyelnya nggak orang ini? Ngeyel banget. Banget ngeyelnya. Makanya benar yang dituliskan dalam kitab sifatnya adalah lalat, keras kepala, ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi dari sampah, tetap aja ngeyel. Teman-teman. Tetap aja ngeyel. Ayo semangat, atuh udah sembuh dah. Semangat. Ayo semangat. Semangat untuk sembuh, semangat. Udah nggak usah bicara sensasi-sensasi lagi. Buat apa sih dibicarakan sensasi? Allah aja maha menutup aib kok. Aib sendiri dibuka-buka. Gimana sih? Dah. Tuh makanya, ayo waras dah. Nanti kalau Anda udah sembuh, Anda akan ketawa tuh dengan sikap-sikap Anda sekarang. Karena di sini udah banyak yang sembuh. Yang udah sembuh pasti pada ketawa. Ya Allah, betapa bodohnya saya dulu. Kalau yang lagi ngalamin sakit belum sembuh, mendengar nasihat kayak gini kayak apa ya? Kalau orang yang nerima kayak mendapatkan siraman, kayak mendapatkan tamparan. Bagi orang yang nggak terima, mau gampang. Bagi yang menerima, yang imanannya masih bagus nih, yang masih ada iman, dia mendapatkan seakan-akan mendapatkan tamparan, seakan-akan mendapatkan kesadaran, mendapatkan petunjuk. Bagi yang masih ada iman. Namun kalau yang imannya udah lemah, dia bukan seperti itu. Dia malah kayak gini. Ngomong mah gampang. Dasar sok bener. Dasar sok tahu. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Itu.
Kenapa? Semua petunjuk keimanan, semua petunjuk ketaatan ditakutin. Makanya langsung setannya langsung gini. Ngomong mah gampang. Seperti itu teman-teman. Makanya kalau lagi ngebahas penyakit ini, itu kadang gemes. Gemes banget kadang kalau bahas penyakit ini. Padahal udah dibongkar semua, rahasianya udah kebuka semua. Kok masih nggak sadar-sadar? Itu mungkin malaikat gini mungkin, selebet aja nih orang gitu. Udah dikasih tahu petunjuknya dari Al-Quran, dari Sunnah, udah dibuktikan semuanya, masih nggak percaya. Berharap pengen masuk surga, selebet orang-orang kayak gini. Ya, itu udah ngeyelnya udah tingkat tinggi udah. Iyalah sering happy sama teman-teman yang positif ya. Namun kalau happy-nya ketika ceritain orang lain, keburukan orang lain, akhirnya ketawa happy. Nah itu jangan, hindari. Bagi yang udah sembuh itu bahagia. Suruh sholat aja. Saya kalau mau sholat takut ada yang ngikutin di belakang. Seakan-akan ada yang mau mencerkam. Seakan-akan ada yang ada di sampingnya. Kenapa semua perintah ketaatan ditakutin? Kok yang diobatin masih lambung mulu? Itu bukan penyakit lambung, itu penyakit ruhani. Orang yang takut dengan ketaatan itu penyakit ruhani, bukan penyakit jasad. Makanya saat ini gak usah berpikir apa obatnya. Sekarang tuh berpikir bagaimana rohaninya sembuh dengan ketaatan. Begitu guys. Happy lucu-lucu boleh. Banyak jalan kok menuju sembuh itu, banyak jalan. Yang penting dalam ketaatan ya. Amin. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bismillah, sehat waras berkah. Ya, sehat waras berkah. Sholat malam itu dahsyat. Hidup sehari 24 jam. Dipakai aktivitas dunia 12 jam. Dipakai waktu tidur 8 jam. Masih ada 4 jam buat HP. Sholat malamnya kapan? Sholat malam paling 15 menit. 30 menit. Kok berat? Berharap pengen dapet surga, pengen sembuh penyakit, pengen rezeki lancar, pengen urusan beres. Udah. Yuk, ambillah itu cermin. Bercermin, layak tidak kita ditolong oleh Allah? Layak tidak? Layak tidak? Iya kan? Berharap pengen sembuh, yang jadi pertanyaan, layak nggak kita dapat sembuh? Layak nggak kita dapat pertolongan? Layak nggak? Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Ibadah aja masih hitung-hitungan, zikir aja masih hitung-hitungan, pengennya dapat rezeki lancar. Ya teman-teman ya. Bismillah ya, semoga sehat, sembuh semuanya. Yang terkena penyakit asam lambung, ikuti saran dan nasihatnya, insya Allah sembuh penyakitnya. Ya, lakukan dengan keimanan, bahkan saya jamin sembuh. Karena yang menjamin sembuh itu sebetulnya bukan saya, Allah sendiri yang ngasih jaminan sembuh. Kalau taat, ya kalau nggak taat, mimpi sembuh ya nyambung guys. Ya, Bismillah, berkah selalu untuk semuanya. Bismillah. Sembuh, nggak usah khawatir, sembuh. Nggak usah banyak bicara sensasi. Sekarang ikuti aja solusinya. Sensasi mas 1001 nggak bakalan pernah habis kalau dibahas. Tugas kita saat ini, ikuti solusinya. Ya. Bismillah ya. Bismillah, semangat. Power of zikir. Semangat. Ya, begitu ya. Ada lagi? Iya, harus semangat. Jam berapa? Udah jam 9 ya teman-teman ya. Ini hari Jumat ya. Iya, harus semangat. Tuh,
Makanya bismillah ya. Bismillah, pelan-pelan, sedikit-sedikit harus dirubah. Kalau Anda datangnya ke orang pinter, ya dah. Namanya orang pinter, kalau ditanya penyakit, pasti jawabannya santet sihir guna-guna, pasti. Terapi duduk itu gimana? Silakan cek di VT saya. Ketik aja Mas Sigit, nah di situ ada terapi duduk. Itu ada terapi duduk. Nggak usah bicara sensasi-sensasi ke orang lain, dah. Cukup telan sendiri biar cepat sembuh. Karena apa? Penyakit jika sering diobrolkan, betah penyakitnya. Terbukti nyata ketika lagi musim corona, semua orang bicara corona. Makanya coronanya betah sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Karena semua orang ngebahas corona, ceritain corona mulu. Begitu orang udah bosen cerita corona, kemana sekarang corona? Datang gak dijemput, pulang gak diantar, tahu-tahu hilang. Kemana sekarang? Karena kita sendiri udah males ngebahas kan? Makanya hilang. Makanya kalau sensasi dibahas mulu, ya betah sensasinya. Merasa jadi artis, dibicarakan mulu. Orang lagi pada bicarain saya. Udah bukti nyata kayak gitu masih nggak percaya. Makanya udah nggak usah bicara sensasi. Ada cerita ke orang lain sensasi, cerita ke sini sensasi. Betah sensasinya. Merasa jadi artis disebut mulu. So, musim corona, semua orang ngobrolin corona. Betah corona sampai 3 tahun. Ketika males pada bahas corona. Sekarang kemana corona? Dah. Barakallah teman-teman semuanya. Ya, tuh. Jadi udah jelas bukti nyata. Sensasi kalau diomongin mulu, dibahas mulu, ditanyakan mulu. Ya udah, betah sensasinya. Karena merasa dirinya artis. Barakallah. Merasa dirinya artis, saya masih dibutuhkan, saya masih dibahas, saya masih betah. Saya nggak tahu obatnya apa. Saya bukan dokter, saya bukan apoteker. Makanya saya kalau ditanya obat nggak tahu. Namun kalau ditanya dalam Islam obat sakit ini apa, insya Allah saya jawab. Kalau ditanya obat ini apa, sakit ini obatnya apa, saya nggak tahu. Karena saya bukan dokter, jadi nggak ada lisensi untuk ngasih tahu obat. Tuh. Namun kalau bicara solusinya dalam agama kita, obat sakit ini apa? Nah, saya jawab. Nah, jawaban itu bukan dari saya, Al-Quran. Silakan buka An-Naml 69. Itu ya teman-teman ya. Dah, makanya nggak usah bahas-bahas sensasi lagi. Sensasi kalau diobrolin. Anda cerita ke teman, ceritain sensasi. Pasti sensasi itu akan tetap ada ketika Anda ceritain. Namun ketika sensasinya Anda diem, biarkan, nggak betah. Karena yang namanya tamu ketika dimanja betah. Namun tamu ketika dicuekin kabur. Ya. Masalah di rahim versi Nabi apa? Bukan versi. Masalah di rahim itu masuknya wilayah Nabi Lut. Wilayah Nabi Lut di dalam Al-Quran itu karena kaumnya adanya kecintaan berlebih. Semua manusia yang memiliki penyakit di wilayah rahim, apapun jenisnya, baik dari keputihan, bau, gatal, kanker serviks, ISK, miom, kista, penebalan dinding rahim, dan lain sebagainya, nyeri head, dan lain sebagainya. Begitupun laki-laki yang di wilayah Lut, hernia, prostat, kemudian lemah syahwat, mani encer, dan lain sebagainya. Itu penyakitnya disebabkan karena adanya kecintaan berlebih. Itu penyebabnya. Karena adanya kecintaan berlebih. Itu penyebabnya. Ya. Siapapun yang memiliki kecintaan berlebih, baik pada hartanya, pada tahtanya, pada keluarganya, pasti akan muncul penyakit itu. Pasti. Kecintaan berlebih pada harta, kan udah jelas semua orang paham ya. Kecintaan berlebih kepada tahta, nah ini jarang orang paham. Kecintaan berlebih kepada tahta itu apa? Selalu merasa ingin dihargai. Selalu merasa ingin dianggap posisinya. Kamu gak menghargai saya sebagai istrimu, misal. Kamu gak menghargai saya, misal. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana caranya sembuh dari penyakit itu? Ya kurangi kecintaan berlebihnya lagi. Jangan merasa memiliki titipan.
Jangan merasa memiliki titipan. Allah titipkan harta, Allah titipkan kedudukan, Allah titipkan keluarga. Itu titipan. Jangan merasa memiliki sehingga tidak melahirkan kecintaan berlebih. Lalu imbangi pula ikhtiar dengan terapi, namanya terapi duduk. So, teman-teman buka di pencarian profil saya Mas Sigit ya. Buka profil saya Mas Sigit yang satu lagi. So, di situ ada terapi duduk. Ikuti terapi duduknya. Insya Allah gak pakai lama. Insya Allah gak pakai lama. Karena terapi duduk udah banyak banget ISK yang sembuh, nyeri saat head yang sembuh. So, di room ini yang masih ada di room ini, ada nggak yang ISK-nya udah sembuh, nyeri headnya udah sembuh, headnya udah lancar, keputihannya sembuh, kemudian penebalan dinding rahim, kemudian rahim turun dan lain sebagainya, hernia, yang udah sembuh siapa? Ada di sini? Ada yang udah sembuh wilayah kemaluan dengan istiqomah memperbaiki penyebab, kemudian lakukan ikhtiar terapi duduk. Udah pada sembuh belum? Gimana? Yang udah sembuh ada di sini? Yang headnya udah nggak lancar, sekarang jadi lancar. Iya, sama akun saya ada 2. Iya, terapi duduk dilakukan berapa kali dalam sehari? Secukupnya. Kalau misal bisa 2 kali ya silakan 2 kali, kalau bisa 3 kali 3 kali, kalau bisa 5 kali 5 kali. Ya, secukupnya. Terapi menambah berat badan, bahagiakan dirimu. Bahagia. Karena kunci badan berat, badan tambah itu bahagia. Kurangi beban pikiran. Karena pikiran ini yang menggerogoti beban tubuh, itu pikiran. Namun ketika pikiran kita slow, kemudian kitanya juga bahagia, insya Allah jadi daging makanannya. Lihat terapi duduk, silakan buka di pencarian, masuk ke beranda, buka di pencarian, ketik aja Mas Sigit, ya, ketik Mas Sigit. Nah, nanti di situ muncul tuh terapi duduk saya. Akun saya satunya, di akun ini belum ada. Di akun ini belum ada terapi duduk. Mas Sigit. Ya. Alhamdulillah sudah sembuh dari WB yang disertai darah setelah terapi duduk, Pak. Alhamdulillah, Herlina Boni. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Ya, memang terapi duduk itu kalau dipraktekkan, kemudian bersungguh-sungguh dalam mempraktekannya, bukan coba-coba, insya Allah hasilnya maksimal. Karena kalau bicara testimoni, udah banyak banget ya. Yang testimoni itu udah banyak banget. Tentang masalah head lah, bahkan kesuburan, orang yang belum punya anak, dan lain sebagainya, yang testimoni udah banyak banget. Ya, itu seperti itu ya. Itu terapi duduk. Apalagi teman-teman yang memiliki masalah tentang penyakit head, masalah head yang sakit, nggak lancar, atau apapun, sok lakukan terapi itu. Udah banyak banget lah kalau kita bicara testimoni, udah banyak banget yang sembuh. Udah banyak banget. Itu ya teman-teman ya. Head sudah tidak sakit lagi setelah terapi duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Itu. Oh. Itu terapi duduk. Silakan teman-teman buka di akun saya satunya. Masih gitu. Buka di akun saya satunya. Iya, silakan buka di akun saya satunya. Terapi duduk. Lakukan terapinya. Mudah kok, terapinya mudah. Mudah sekali terapinya. Mulut suka asem, Mas sudah sembuh, tinggal buat aja yang serasa asem. Itu belum sepenuhnya sembuh. Berarti masih ada zat asem di dalam mulut. Masih ada zat asam di dalam mulut. Coba diceknya Pak, tempelin 1 butir garam kasar, tempelin, dimut, jadikan permen. Kalau asamnya hilang, berarti sudah sembuh. Kalau asamnya masih ada, berarti asam lambungnya masih ada. Tuh, masih tinggi. Solusinya puasa. Puasa solusinya. Akunnya namanya Mas Sigit. Ketik aja Mas Sigit di pencarian, insya Allah nanti langsung muncul foto profilnya sama kayak gini. Waktu lewat beranda langsung saya simpan. Oh iya. Kalau diabetes,
Nah, diabetes segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Ya, penyakit diabetes itu karena sifat. Penyakit darah tinggi karena memiliki sifat tinggi hati, emosional, pendendam, egois. Orang yang memiliki penyakit darah rendah disebabkan karena memiliki mental yang rendah. Orang yang suka baperan, gampang tersinggung, gampang ngebatin, gampang apa-apa ujung-ujungnya nangis. Nah, itu penyakit darah rendah. Dengan orang yang terkena penyakit diabetes, orang yang memiliki sifat seperti gula. Sifatnya gula itu apa? Manis. Namun ada manis yang bermasalah. Manis apa? Janji-janji manis, suka berbohong, suka merayu, suka menipu. Nah, itu suka PHP. Nah, itulah orang yang terkena penyakit gula. Itulah kenapa banyak yang terkena penyakit gula itu kebanyakan adalah pedagang. Ya, pedagang. So, buka terapi duduk. Makanya kalau asam lambung, kalau bicara sensasi, nggak akan pernah habis kalau dibahas. Makanya kalau asam lambung saya bicaranya solusi. Karena bicara modalnya aja belum cukup. Nah, padahal modalnya 50.000 misal. Kan berbohong dia. Kemudian ada lagi, kan dalam kitab tentang ilmu dagang, ilmu bisnis Rasulullah, kita nggak boleh menyebutkan hal seperti itu. Kemudian ada lagi, wah, Anda mau pakai produk kami, kulit Anda langsung glowing. Yang jualan, pakai aja belum, baru-baru glowing. Pokoknya ini murni, taunya ini campuran. Buahnya manis, padahal dia belum nyicipin. Nah, itu banyak, makanya banyak pedagang terkena penyakit diabetes karena mudah sekali berbohong. Apalagi PHP. Nanti kalau saya pulang, kamu bakalan saya belikan ini. Nah, itu para laki-laki yang suka PHP. Makanya banyak yang terkena penyakit diabetes. Jadi, diterima atau nggak terima, mau Anda tersinggung maupun enggak, namun itu kenyataan yang ada. Kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes adalah pedagang, marketing, guru. Kenapa guru? Karena guru itu seharusnya digugu, ditiru, bukan jargoni, pinter ngajar, nggak bisa ngelakoni. Tuh, bilang ke anak didiknya, jadilah anak yang suka gotong royong. Dianya sendiri kerja bakti nggak pernah ikut. Jadilah anak yang jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, dianya sendiri zolim sama orang tua. Tuh, makanya guru itu seharusnya digugu, ditiru, bukan jargoni, pinter ngajar, nggak bisa ngelakoni. Kemudian ada lagi orang yang hobinya ngelawak. Sob, orang yang dikit-dikit ngelawak, dikit-dikit ngelucu. Penyakitnya diabetes. Sob, terbukti dari zaman Sri Mulat sampai pelawak yang udah nggak muncul lagi di televisi. Apa kondisi mereka sekarang? Sakit. Apa sakitnya? Diabetes. Sob, kalau nggak percaya. Makanya orang yang terkena penyakit diabetes karena ia memiliki gula yang masalah, memiliki manis yang bermasalah, itu perkara lisannya, janji-janji manisnya. Secara medis pankreasnya rusak. Ya, secara medis pankreasnya rusak. Tuh, ya. Makanya kalau pengen sembuh, ya perbaiki dulu sifatnya. Lalu baru lakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ingat, sebaik-baik ikhtiar, sebaik-baik pengobatan itu hijamah. Maka berbekam. Bekam di titik pankreas. Insya Allah cepat. Kemudian ikhtiarkan pula dengan konsumsi madu. Insya Allah cepat. Kemudian perbaiki. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah Anda janjikan hal-hal yang manis. Minta maaf. Tuh, banyak kalau ikhtiarnya. Minum madu insya Allah. Apalagi madunya madu murni. Madu murni insya Allah. Semua penyakit. Tanpa terkecuali. Kata dokter, saya nggak boleh minum yang manis-manis. Dah. Anda lebih percaya dokter apa percaya Nabi? Dah. Lebih percaya pedagang obat apa lebih percaya sabda Nabi? Dah. Ya. Silakan hubungi sini aja. Hubungi profil saya aja, langsung kirim pesan. Ya. Apa benar orang yang akan meninggal jika melihat matahari tidak silau? Baru dengar saya. Saya baru mendengar orang meninggal ketika mendengar matahari tidak silau, saya baru mendengar.
Saya sering melihat matahari nggak silau. Berarti saya mau meninggal, jangan-jangan. Ketika terapi matahari, saya melihat matahari nggak silau. Berarti saya mau meninggal berarti. Iya, saya mau meninggal. Semua orang pasti meninggal. Tapi bukan itu ya. Melihat matahari nggak silau itu penyebab orang mau meninggal. Saya kalau lagi terapi matahari, saya melihat matahari nggak silau. Bahkan orang-orang yang terapi matahari melihat matahari nggak silau. Gak boleh matahari dilihat, nanti jadi penyakit ini nih. Ya ada ilmunya guys. Matahari itu diciptakan bukan jadi masalah. Matahari itu diciptakan untuk berzikir, bertasbih kepada Allah. Untuk menyinari kita, nggak pernah demo. Ya. Apa ini? Saya kalau gini teman-teman, saya kalau ditanya obat, saya pasti nggak tahu karena saya bukan dokter. Namun kalau ditanya obat, jawaban saya Al-Quran. Jawaban saya Al-Quran karena Allah sendiri yang berfirman obat itu Al-Quran. Kalau saya ditanya obat, jawaban saya madu karena Allah juga berfirman obatnya madu. Kenapa sih petunjuk Allah tentang obat nggak dipercaya? Kenapa nggak langsung dilakukan? Kenapa nggak langsung diikhtiarkan? Namun Anda lebih sibuk cari obat-obat selain daripada yang ada di Al-Quran. Nah ini apakah yang seperti ini layak disebutnya? Maaf ya, jangan tersinggung. Apakah yang seperti ini layak disebut orang beriman? Petunjuk dalam Al-Quran gak diikutin, namun cari petunjuk yang lain. Oh. Makanya kalau bicara obat, jawaban saya Al-Quran, jawaban saya madu. Nah, kalau Anda masih punya iman, pasti percaya. Makanya yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hai manusia, sini tak kasih tahu, ada petunjuk dariku, kata Allah. Obat segala penyakitmu, yaitu Al-Quran. Kenapa yang dipanggil bukan ya ayuhaladina amanu? Karena bagi orang yang beriman pasti percaya Al-Quran adalah obat. Namun gak semua manusia percaya. Makanya yang dipanggil, hai manusia, wahai manusia, sini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Makanya orang-orang yang belum beriman dipanggil sama Allah, ya manusia, sini. Tak kasih tahu obat itu Al-Quran. Namun bagi orang yang beriman udah pasti percaya Al-Quran adalah obatnya. Ya, bukti nyata teman-teman. Mau tersinggung mau enggak silahkan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Bagi orang yang masih bingung mencari apa obatnya, itu tanda lemah imannya. Karena di Al-Quran udah disebutin, bahkan udah disebutkan tanda lemahnya iman. Udah disebutkan. Itu bahasa Al-Quran yang saya sampaikan lagi sesuai dengan Al-Quran. Jika Anda tersinggung dengan firman Tuhan Anda sendiri, berarti ada yang salah dalam batin Anda. Tuh. Madu murni merek, jangan yang pabrikan. Yang pabrikan itu olahan, ya. Pokoknya madu kalau udah pabrikan, udah pasti olahan. Semua pedagang madu, mau di pabrik, mau di kampung, pasti bilangnya murni. Pasti. Jika di daerah teman-teman ada yang suka cari madu ke hutan-hutan, beli tuh di orang itu. Itu dijamin murni. Ya, yang benar-benar nyari gitu. Kalau ada yang di sosial media, madu murni, 1 liter hanya 30.000, patut diwaspadai. 1 liter 40.000, 50.000, patut diwaspadai. Karena madu itu sekali panen butuh waktu yang lama, minimal 40 hari sampai 2 bulan. Sekali panen belum tentu satu sarang bisa jadi 1 gelas. Lah ini ada madu dengan mudahnya 1 kilo harganya murah. Disebutnya panen raya. Emang punya berapa hektar tanah untuk nanam itu sarang? Tuh makanya teman-teman sekarang mulai belajar ini ya. Belajar waras, jangan mudah tertipu dengan tawaran-tawaran yang kayak gitu. Logika teman-teman, ada madu sehari kejual 1 ton. Setiap hari kejual 1 ton. Untuk 1 ton madu butuh berapa sarang? Di mana 1 sarang belum tentu 1 gelas. Ya. Kemudian sarangnya itu butuh tanah yang luas. Yuk, 1 lapangan belum tentu bisa jadi 1 drijen. Apalagi 1 ton butuh berapa hektar. Sedangkan setiap hari ready stok berton-ton. Logika. Emang ada madu setiap hari panen? Gak ada. Madu itu punya waktu.
lebah itu punya waktu minimal 40 hari, minimal. Sekali panen 40 hari, nggak mungkin bisa sampai bertonton, nggak mungkin kalau hanya sebatas sarangnya hanya berukuran lapangan bulu tangkis, nggak akan. Nah, ini yang harus diwaspadai ya teman-teman ya, yang harus diwaspadai. Ya, ini harus diwaspadai. Ya, ini harus diwaspadai. Ya, ini harus waspadai bahwasanya madu yang dijual harga murah dengan alasan panen raya, logika aja sih. Emang berapa hektar tanahnya yang dipakai untuk ternak madunya? Tuh, karena madu sekali panen minimal 40 hari, butuh waktu 40 hari baru terkumpul seberapa. Nah, nanti butuh waktu lagi 40 hari lagi. Nggak bisa setiap hari panen, nggak bisa. Ada waktunya. Namun kalau sampai bertonton setiap hari, itu wajib diwaspadai. Bahkan tingkat viskositasnya sama terus, itu patut diwaspadai. Karena yang namanya madu, yang murni, kalau lagi musim hujan, pasti agak encer. Kalau lagi musim kemarau, pasti kental. Namun kalau ada merek madu, mau musim kemarau, mau musim hujan, kentalnya segitu mulu, patut diwaspadai. Nah, makanya sekarang, kalau cari madu itu murni atau palsu, itu bukan lagi tentang embel-embel iklannya. Karena yang namanya pedagang pasti bilangnya murni, pasti bilangnya asli. Namun kejujuran pedagang, nggak semua orang berpikir ke sana. Karena bagi orang sedang usaha, lemah imannya, yang penting barang kejual, nggak peduli pakai bohong, nggak peduli pakai dusta. Sama saja dia mendaftarkan diri sebagai bahan bakar api neraka. Makanya sekarang kalau cari madu, itu agak sulit nyari yang murni. Karena kuncinya hanya terletak pada kejujuran si pedagangnya saja. Ya, hanya terletak kejujuran pada si pedagangnya saja. Kalau pedagangnya bilang murni, ya tergantung pedagangnya jujur atau tidak. Karena mau dicek pakai apa. Orang zaman sekarang pintar memanipulasi. Pintar banget. Madu katanya yang murni ada gasnya. Sekarang ditambahin soda aja jadi gas. Madu yang murni katanya nggak bisa terserap di air, di tisu. Sekarang ditambahin viskositasnya kental aja, nggak akan terserap di tisu. Makanya sekarang banyak orang pada akal-akalan gitu. Sehingga seakan-akan madu murni padahal palsu. Hati-hati ya, apalagi yang harganya murah. Hati-hati. Tuh, harus hati-hati. Terus jangan juga tertipu oleh oknum pedagang agama. Madu ini asli, udah didoakan. Satu botol harganya ratusan ribu. Nah, hindari juga yang kayak gitu. Oknum pedagang agama itu hindari. Misal ada orang sakit, nih minyak wangi yang sudah diruqyah. Minyak wangi satu botol 50 ribu. Dikasih nama ruqyah jadi 200 ribu, jadi 300 ribu. Itu jualan minyak apa jualan doa? Sok buka Al-Quran. Memperjualbelikan ayat Al-Quran itu haram apa halal? Memperjualbelikan doa itu halal apa haram? Agama kita mengharamkan memperjualbelikan doa. Lalu apa namanya jualan minyak 50 ribu jadi 300 ribu gara-gara dikasih nama minyak ruqyah? Tuh teman-teman. Ya. Tuh. Ya, jadi sama garam. Ke pasar 1 kilo paling 8 ribu. Dikasih nama ruqyah jadi 100 ribu. Itu jualan garam apa jualan agama? Yuk teman-teman, mulai sekarang pada mulai cerdas gitu ya. Mulai cerdas. Jangan sampai dijajah oleh oknum pedagang obat, oleh oknum pedagang agama. Tuh, ya. Sekarang mulai sehat ya. Ya. Seperti itu. Jadi, sekarang mah jangan mau tertipu oleh pedagang obat dan pedagang agama. Dah. Kalau pedagang agama, contoh, kayak gini, biasanya pakainya kayak gini kalau pedagang. Minyak ruqyah. Ini bisa ngobatin buhul, asam lambung, bisa memutus kodam leluhur, bisa mengeluarkan kodam kecemasan, bisa memutus setan ketakutan, bisa memutus kodam tomcat. Ya, itu kalau udah kayak gitu,
Harganya berapa? 300.000. Namanya mana? Padahal satu botol 50.000. Dikasih nama rupiah, jadi 300.000. Itu orang jualan minyak apa jualan agama? Sedangkan sekarang banyak. Sedangkan sekarang banyak. Kalau tukang pijat pakai terapi zikir boleh nggak? Boleh. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Mau ke rumah sakit, mau beli obat, mau ke apotek, mau ke Pak Ustadz, mau ke kiai, mau tabib, mau herbal, silahkan. Boleh. Selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Namun, ketika ikhtiar Anda melahirkan prasangka buruk, tinggalkan. Anda ikhtiar ke rumah sakit, akhirnya jadi prasangka buruk pada makanan, berarti itu bukan petunjuk dari Allah. Anda ikhtiar ke terapis, tukang pijat, pakai zikir lah, atau lewat ustadz, atau lewat kiai, atau lewat tabib, atau lewat terapi, tiba-tiba dapat nasihat, ini karena adanya kodam, adanya sesuatu yang bikin Anda prasangka buruk, tinggalkan. Ya, kenapa? Ikhtiar yang baik itu akan melahirkan kebaikan, bukan melahirkan prasangka buruk. Itulah ikhtiar yang baik. Ya, paham ya di sini ya? Ikhtiar yang baik itu akan melahirkan kebaikan, sedangkan ikhtiar yang buruk akan melahirkan prasangka buruk. Anda ikhtiar kemanapun, mau ikhtiar ke kiai sekalipun, setelah ikhtiar dari kiai Anda mendapatkan prasangka buruk, ini sakit Anda gara-gara ada yang gak suka sama Anda. Misal kiainya ngomong kayak gitu, tinggalkan ikhtiar kayak gitu. Karena yang namanya ulama, itu kalau benar ulamanya, pasti akan menasehatkan kebaikan, bukan prasangka buruk, bukan. Ya, jadi mulai saat ini siapapun yang ada di grup ini, ikhtiar apapun Anda dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat. Melanggar ketentuan syariat itu gimana sih contohnya? Contoh, melanggar syariat, celana dalam dikalungin di kepala, itu melanggar syariat. Kalau yang gitu udah pasti tinggalkan, gak usah pakai nanya lagi. Udah pasti itu melanggar syariat, tinggalkan. Kalau yang melanggar syariat udah pasti tinggalkan. Contoh, sakit Anda disembuhkan lewat jalan keris dan lain sebagainya, tinggalkan. Kalau yang sudah melanggar syariat, tinggalkan. Itu ya teman-teman ya. Kalau yang sudah melanggar syariat, tinggalkan. Lalu, ketika ada terapi, dia tidak melanggar syariat. Namun efek setelah terapi itu akhirnya jadi prasangka buruk. Nyalahin makanan, nyalahin orang lain, nyalahin berprasangka buruk kepada orang lain, tinggalkan yang kayak gitu. Itu bukan petunjuk dari Allah, itu petunjuk dari setan. Oke? Paham di sini teman-teman? Ya, paham di sini? Jadi itulah ya, tips dalam menjemput sembuh itu seperti itu. Pokoknya kalau ikhtiar apapun melanggar syariat, tinggalkan. Sesuai dengan syariat, namun muncul prasangka buruk, tinggalkan. Oke? Berarti kayak pemagaran dengan pandan itu juga ya tuh